Kita berantem di dalam rumah kita. Tiba-tiba anak kita nangis tengah malam tanpa alasan. Tiba-tiba ada masalah kecil dalam rumah kita, kok jadi masalah besar sampai terucap talak. Kadang kita pulang ke rumah tidak merasa nyaman, kita merasa kesempitan, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah kita tapi kita tidak tahu. Itu semua gara-gara ada banyak syaitan dalam rumah kita. Sebab adanya banyak syaitan, kehilangan barakah, rahmat dan kehilangan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Obatnya apa? Obatnya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur, lari. Suratul Baqarah termasuk salah satu surah yang melindungi kita dari kejahatan alam gaib. Dilindungi oleh Allah dan kekuatan dan dahsyatnya keberkahan suratul Baqarah. Akan temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi mana pun. Segala sesuatu yang diakhiri dengan mati berarti kehidupan yang sebelum mati itu tidak ada arti, tidak bermakna. Dunia ini bukan hidup yang hakiki. Kehidupan yang hakiki setelah mati. Dan kematian kita cuma sekali, tidak akan mati lagi. Kalau sudah meninggal dunia dan kita pisah dari dunia menuju ke akhirat melalui proses di alam barzakh, kuburan kita menghadap mungkar nakir kita, kemudian bisa kuburan kita menjadi taman dari taman surga, bisa jadi lubang dari lubang neraka. Dan yakini kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran, istighfar, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup dengan seperti ini, insya-Allah kita punya hati nurani, akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang duduk di sana, mereka bisik apanya? Jangan-jangan aku yang pusing kita. Coba kalau kita peduli apa kata orang, wallahi kita yang pusing, bukan mereka. Kita selalu ingat usia yang begitu berjalan. Dan ketahuilah nanti di hari kiamat bakal ditanya oleh Allah SWT tentang usia kita. Bukan berapa usiamu, tapi apa isi usiamu. Wa an umurihi fima afna. Ni'mal abdu salih man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik hamba yang salih yang panjang usia, baik pula amalan. Makanya para sahabat ketika ditanya berapa usiamu, ada yang berkata 10 tahun,
Ada yang berkata baru 15 tahun. Padahal terlihat mereka tua-tua. Karena mereka tidak menghitung masa jahiliyahnya. Mereka menghitung masa ketika terima Islam. Itulah dianggap umur yang sebenarnya. Umur yang terisi taat. Umur yang terisi bermanfaat. Umur yang jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu, maaf sekali, ini sindiran yang halus di Quran tapi tajam sekali. Kata Quran, orang beriman itu, maka imannya pasti akan menuntun dia selalu berbuat baik. Amal soleh, amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil ada orang beriman saat bersamaan dia berbuat sesuatu yang buruk, itu mustahil. Gak mungkin orang beriman kalau ada iman dalam dirinya bisa mencuri, itu mustahil. Karena imannya akan mengarahkan dia pada yang baik dan mencegah dari sesuatu yang buruk. Mustahil ada orang beriman menipu. Mustahil ada orang beriman menggunjing. Mustahil ada orang beriman menyakiti. Jadi kalau Anda merasa beriman sampai hari ini, tapi iman itu belum menuntun pada yang baik, maka pasti harus ditandatanyakan. Ada yang salah dengan imannya. Main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda cuma segitu tuh. Cuma 2 meter. Cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia. Anda gak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa. Dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Dua Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan. Cuman kumpul-kumpul, bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya. Cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahun namanya, gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu dan dia bahagia dengan itu. Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan, ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat, banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Terlampau mahal kata-kata kita, hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat.